Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatil lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq wal hadi ila siratal mustaqim. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh inayah, pertolongan, bulan yang penuh maghfirah, rahmat, di mana doa-doa kita alhamdulillah termakbulkan. Doa-doa kita ketika pada bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Tentu saja ini menarik karena perjumpaan kita dengan bulan Ramadan itu merupakan perjumpaan yang menjadi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ruh-ruh yang meninggal, banyak ruh-ruh yang manusia yang telah meninggal, ruh yang meminta agar kembali untuk menjemput bulan Ramadan. Tapi karena mereka sudah tidak lagi ada jasad, maka mereka hanya melihat dari kejauhan tentang nikmatnya bulan Ramadan. Jamaah muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban itu Rasulullah pernah berpidato. Beliau pernah mengatakan sesuatu tentang kehebatan bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwasanya bulan tersebut wajib atau disunahkan untuk disambut oleh Allah, oleh kita semua. Bahkan kalau kita melihat Rasulullah itu berpidato di halayak ramai dan mengatakan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dalam ayat tersebut jelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahr Ramadan, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang mulia karena di dalamnya ada turun Al-Quran. Al-Quran itu mulia, kemudian turun pada bulan tersebut, maka bulan tersebut menjadi mulia. Dan penerimanya pun mulia juga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Yang menerimanya mulia, yang datang juga mulia, lafaz Allah, kalamullah. Tentu saja ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa bulan Ramadan mulia karena adanya Al-Quran, di antaranya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat setelah bulan Ramadan ada beberapa bulan yang lain. Tapi bulan Ramadan karena diturunkan Al-Quran itu menjadi bulan mulia dan penerimanya mulia. Bahkan orang yang mendekat kepada bulan Al-Quran itu menjadi mulia.
Entah dengan apa yang dipikirkan, entah dengan dia menghafalnya, entah dia dengan membacanya. Yang dekat dengan Al-Quran pasti akan mulia. Anak kecil saja, anak dewasa, ketika bacanya bagus, ada hafalannya, itu saja kemudian dia menjadi mulia karena dia dekat kepada Allah, dekat kepada lafaz Allah, yaitu Al-Quran itu sendiri. Tidak perlu jauh-jauh kita pikirkan. Orang yang membaca Al-Fatihah saja yang bagus, yang benar, pasti itu diizinkan jadi imam. Meskipun ada banyak orang tua di antara kita, tapi kalau bacanya bagus, lafaz hurufnya bagus, makharij hurufnya bagus, maka dipersilakan dia jadi imam. Kenapa demikian? Karena dia dekat kepada Allah, dekat kepada lafaz Allah, yaitu Al-Quran, kalamullah. Jadi orang-orang yang dekat kepada Al-Quran akan menjadi mulia, termasuk bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi oleh karena itu, dalam hal ini saya akan memberikan ada 2 hadis Nabi Muhammad SAW tentang bulan mulia itu seperti apa yang harusnya kita lakukan. Di antaranya adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan penuh pengharapan, ihtisab, maka dia diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tapi di sini saya perlu jelaskan hadis tersebut supaya orang-orang tidak salah paham bahwa hadis tersebut menggambarkan bahwasanya yang terhapus ialah dosa-dosa kecil saja, bukan dosa besar. Para ulama telah menjelaskannya dalam kitab-kitabnya, termasuk Ibnu Hajar Asqalani. Dalam Fathul Bari dijelaskan juga itu termasuk dosa-dosa kecil. Dengan penuh pengharapan, artinya dengan niat yang baik dan niat tulus. Bahwa dia merasa tidak akan mengerjakan lagi perbuatan lain selain kebaikan. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak serta-merta menghapus dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Karena dosa besar itu ada ganjaran khusus. Di antaranya syirik, di antaranya durhaka kepada orang tua. Bahkan dikatakan inna syirka la dzulmun adzim. Bahkan dikatakan lagi la taqul lamma uffin. Jangan mengatakan saja pada orang tua, apalagi membentaknya. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya dosa-dosa besar itu diiringi dengan hukumannya. Jadi tidak masuk dalam kategorinya sebagai dosa kecil, itu dosa-dosa yang diampuni pada bulan Ramadan. Itu perlu ditegaskan. Ya jangan sampai kita mentang-mentang berpuasa full merasa suci. Saya alhamdulillah sudah tidak pernah ada lagi dosa-dosa saya. Tidak ada lagi dosa saya, dan itu merupakan salah penafsiran, salah pemahaman terkait masalah itu. Kenapa demikian? Perlu ada penjelasan hadisnya. Tidak serta-merta hadis itu diterima dengan secara tekstual. Perlu ada kontekstual seperti apa. Tapi saya tidak bicarakan masalah itu, tapi tempat lain saya bicarakan. Kita fokus kepada bulan Ramadan hari ini. Kemudian pada bulan Ramadan juga jelaskan salah satu da'watul mazlum mustajab. Di antaranya lah dakwatul shaim, dakwatul musafir, dakwatul mazlum. Jadi 3 kondisi seseorang bisa dikategorikan doanya makbul. Ketika dia sedang berpuasa, ketika dia dizolimi, dan ketika dia lagi musafir. Dakwatul musafir, dakwatul mushaim, dakwatul mazlum.
Jadi 3 hal tersebut digambarkan bahwasanya doanya mustajab. Oleh karena itu dianjurkan pada bulan Ramadan ini kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruhnya orang-orang yang merasa dirinya beriman itu berpuasa. Dan puasanya penuh dengan ihtisab, dengan penuh perhitungan. Dan meyakini bahwasanya puasa tersebut dapat menghapus dosa-dosanya dengan niat bahwasanya dosa tersebut tidak akan diulang lagi. Seperti itu. Oleh karena itu bulan Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan. Ini masih malam pertama. Insya Allah malam pertama ini kita niatkan beribadah dengan tujuan agar supaya kita itu tetap teguh dalam hal ibadah. Saya pernah membaca buku judulnya itu Atomic Habit. Atomic Habit itu artinya yang dibuat oleh James Clear. Dalam buku tersebut menjelaskan salah satu cara Atomic Habit itu ialah, sebelum saya masuk ke penjelasannya, Atomic Habit itu ialah kebiasaan-kebiasaan kecil yang mampu bisa menjadi luar biasa karena kebiasaan kecil tersebut. Nah, di bulan puasa ini dia menjelaskan bahwasanya dalam buku tersebut Atomic Habit itu menjelaskan bahwasanya untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk harus dilakukan dengan melawannya. Dengan cara apa? Membiasakan melakukan hal-hal positif. Dan ini pas banget. Ini pas sekali dengan kondisi kita sekarang. Dimana 1 bulan full, entah itu 29 atau 30 hari, kita berpuasa, menjalankan ibadah, bahkan terbiasa kita untuk sholat berjamaah. Dalam buku tersebut jelaskan lingkungan mempengaruhi untuk membuat kita untuk menjadi laku baik. Kebiasaan-kebiasaan tersebut yang dahulu kita misalnya lambat bangun pagi, kita sekarang bangun pagi. Kemudian kita makannya tidak disiplin. Mungkin kadang-kadang jam 2 siang, kadang-kadang jam 3 sore, kadang-kadang terlalu pagi jam 10, kadang-kadang terlalu cepat jam 7. Dengan adanya puasa, ini kita disiplin waktu, disiplin makan. Semua kebiasaan-kebiasaan baik itu dilaksanakan di sini. Mendisiplinkan perut kita, mendisiplinkan otak kita, mendisiplinkan perbuatan kita. Yang dahulu berkata-kata kasar, maka bulan Ramadan disiplinkan. Jangan sampai kita berkata-kata kasar. Dan itu akan terbawa sampai nanti pasca Ramadan. Itulah cara Allah mendidik kita. Dan buku tersebut menggambarkan tentang kebiasaan buruk itu bisa dikalahkan dengan cara membiasakan diri kita menjadi baik. Bahkan hadis Nabi dikuatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan itu nyambung dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nyambungnya di mana? Dikatakan bahwasanya idza jaa Ramadan futiyat abwaabul jannah wa ghulibat abwaabul nar. Jika datang Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Itu bukan gambaran tentang bahwasanya pintu neraka, pintu surga yang ada di luar sana itu dibuka, bukan. Tetapi itu gambaran bahwasanya kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu dihilangkan. Kenapa? Dengan cara apa? Dengan cara lingkungan kita berubah. Lingkungan kita misalnya sholat taraweh, sholat isya berjamaah, sholat asar berjamaah, zuhur berjamaah, kita pun akan terikut dengan kebiasaan tersebut.
Yang dahulunya nggak biasa jadi terbiasa. Salat maghrib di masjid terbiasa. Nah itu semua, itu maksudnya adalah pintu-pintu surga dibuka. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Kenapa? Karena sangat jarang kita menemukan orang-orang yang berkata kasar atau orang berbuat tercela. Kenapa? Karena mereka merasa takut. Karena lingkungannya mempengaruhi bahwasanya tidak boleh berbuat dosa di ketika bulan Ramadan. Akhirnya semua orang pengaruh. Semua orang ikut juga merasakan kenikmatan bahwa perbuatan-perbuatan tercela itu tidak ada. Seperti itu. Jadi inilah gambarannya bagaimana hadis tersebut menggambarkan bukan hanya pintu neraka pintu surga yang ditutup, maksudnya ialah kebiasaan kita, di mana kebiasaan tersebut mampu memberikan dampak positif kepada kita semua. Inilah fungsi Ramadan. Alhamdulillah kita sudah malam pertama, kita beribadah betul-betul, bermunajat kepada Allah, sehingga kita akan bertemu dengan bulan Ramadan ke depan. Dan ini merupakan bulan Ramadan yang terbaik buat kita semua. Setiap tahun begitu, berubah. Tiap tahun. Akhirnya akan terbiasa menjadi orang yang menjadi abid. Apa itu abid? Ahli ibadah. Bahkan kita mencapai tingkat muhsinin, orang yang paling baik. Ada muslim, mukmin, muhsin. Itu ihsan, orang yang berbuat baik. Dan tanpa orang yang berbuat baik itu dalam hadis Nabi dikatakan dia tanpa sadar dia akan berbuat baik tanpa ada rasa di dalam dirinya, karena terbiasa tadi seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun lalu. Semoga kita mendapatkan rahmat, hidayat, dan maghfirah pada bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita akan bertemu pada bulan Ramadan akan datang dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan bahwa kita akan menjadi seorang yang abid atau ahli ibadah atau hamba sahaya, yaitu hambanya Allah SWT. Demikian, saya mohon maaf jika ada salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.